Keenam terpidana kasus kematian Vina menghadirkan saksi ahli mata dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Saksi ahli tersebut ialah Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, di mana ia memberikan penjelasan terkait kemampuan penglihatan manusia dalam jarak tertentu, terutama pada kondisi malam hari dengan penerangan minim. Dalam persidangan, Dr. Mayasari awalnya mendapat pertanyaan dari Jutek Bongso, salah satu kuasa hukum keenam terpidana, mengenai sejauh mana seseorang bisa melihat objek pada malam hari dengan cahaya yang terbatas. Kalau seseorang berdiri di luar ruangan pada pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan penerangan minim, kira-kira berapa jauh ia bisa melihat orang yang lewat atau aktivitas lainnya? Tanya Jutek seperti dikutip media, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Mayasari menjelaskan tentang kemampuan pengenalan wajah manusia atau face recognition. Menurutnya, dalam kondisi penerangan yang cukup, jarak maksimal untuk mengenali wajah seseorang adalah 10 hingga 15 meter. Dalam jarak tersebut, mata manusia bisa mengenali wajah, misalnya bentuk mata, hidung, dan bibir. Namun, jika jaraknya lebih dari 15 meter, kita hanya bisa melihat sosok seseorang, tanpa mampu mengenali wajah secara detail, ucap Mayasari, saat Jutek menanyakan apakah mungkin seseorang dapat melihat aktivitas dari jarak 50 meter dengan cahaya yang terbatas. Dr. Mayasari menegaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan. Dari jarak 50 meter, apalagi dengan penerangan minim, tidak mungkin bisa melihat aktivitas orang dengan jelas, apalagi mengenali wajah. Apalagi jika ada penutup seperti tensoplas di wajah, jelas dia. Yan S. Huta Barat, anggota tim kuasa hukum keenam terpidana, menambahkan bahwa Dr. Mayasari sengaja dihadirkan untuk mematahkan kesaksian Aep, yang sebelumnya mengaku melihat peristiwa kejar-kejaran pada malam kejadian dari jarak jauh. Aep mengklaim bisa melihat wajah dan motor dari jarak 50 meter, padahal faktanya, jarak sebenarnya adalah 125 meter. Berdasarkan keterangan ahli, hal ini jelas tidak mungkin, kata Yan. Sidang PK ini merupakan upaya hukum terakhir bagi keenam terpidana, yaitu Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi dan Supriyanto, yang sebelumnya dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Christian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun, ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker, ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Christian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina. Terjawab sudah isi foto yang ada di handphone Nokia milik Nazrudin soal kasus Vina Cirebon. Nazrudin mengaku sempat mengabadikan insiden kecelakaan yang dialami Eki Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya ada beberapa foto yang diambil. Nazrudin berprofesi sebagai tukang tambal bola saat kasus Vina Cirebon terjadi. Malam itu, pria asal Tangerang Selatan ini mengaku berjalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nazrudin lantas berhenti di Jembatan Talun karena takut melihat seorang pria duduk. Ketika sedang membakar rokok, Nazrudin mengaku melihat seorang pengendara yang tak lain adalah Eki dan Vina, melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Usai standing, kata Nazrudin,
motor menabrak pembatas tengah jalan sampai membuat Eki terhempas membentur tiang lampu di jembatan Talun. Pria yang duduk tadi, kata Nazrudin, langsung menghampiri bersama dua pengendara motor. Nah, saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphone Nokia miliknya. Nazrudin mengaku mengambil foto 3 orang itu. Dia juga memfoto tiang yang ditabrak Eki. Ternyata Nazrudin tidak memfoto saat Eki ngebut, melaku zigzag dan standing. Perlu diingat kembali, handphone jenis Polyphonic seperti milik Nazrudin menggunakan sistem memory card. Ia tak merekam video karena memory card-nya full. Nazrudin bahkan tidak memfoto wajah Eki Vina pasca kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Saat mengambil foto, kata Nazrudin, tubuh Eki sudah tak bergerak lagi. Sedangkan Vina, kata Nazrudin, masih terus merintih. Foto kecelakaan Eki dan Vina ternyata tidak ada di handphone Nazrudin. Handphone yang diklaim dipakai untuk memfoto kecelakaan Eki Vina di Cirebon tahun 2016 hanya berisi foto-foto lain. Nazrudin merupakan saksi baru yang mendadak muncul di tengah sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengklaim melihat secara langsung Eki Vina mengalami kecelakaan di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mantan penambal bola ini mengaku melihat Eki mengendarai motor berkecepatan tinggi sembari zigzag dan standing. Sampai kemudian menurut Nazrudin, motor Eki menabrak pembatas jalan. Kata Nazrudin, Eki terhempas membentur tiang lampu di tengah jembatan Talun Cirebon. Saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphonenya merek Nokia 6300. 3 orang yang dimaksud yakni 1 orang yang sedang duduk di ujung jembatan Talun dan 2 orang pengendara dari arah sumber. Ia sendiri tak bisa memastikan foto itu masih tersimpan atau tidak di handphonenya. Dan benar saja, menurut Titin Prialianti, foto Eki Vina kecelakaan tidak ada di handphone Nokia 6300 milik Nazrudin. Nazrudin, kata Titin, beralasan bahwa sempat memindahkan foto-foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain karena kapasitas memorinya penuh. Nazrudin kini menyerahkan handphone warna orange yang diklaim menyimpan foto Eki Vina kecelakaan. Titin menerangkan handphone orange yang diserahkan Nazrudin kini memiliki kualitas kamera lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Padahal kan handphone orange itu hanya berfungsi menyimpan foto Eki Vina kecelakaan yang ditransfer dari HP lain, bukan mengambil foto. Sahabat almarhum Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan jaksa penuntut umum.